Wanita itu tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mengganggu rumah tangga kita. Saya udah nggak sanggup lagi untuk menanggung semuanya. Saya mau loncat tuh dari mall lantai 7. Dia bilang, boleh nggak saya punya istri 2 katanya. Bukan saya yang labrak wanita ini yang labrak saya. Kalau lu mau pakai fasilitas gua, nyembah gua. Saya ribut mulut, dia ambil senjata tajam, dia taruh di leher saya. Tuhan, ini bagaimana ya? Maksudnya saya harus bagaimana gitu. Sahabat, bagaimana jika rumah tangga kita digoncang dengan perselingkuhan dan pengkhianatan? Luka, kekecewaan, dan ketakutan menjadi hal yang harus kita hadapi hari demi hari. Kita merindukan pemulihan, namun rasanya berat dan sulit karena kepercayaan tersebut sudah hilang. Hal ini dialami oleh seorang sahabat kita. Ia adalah seorang istri yang dikhianati perselingkuhan ketika harus mempertahankan rumah tangganya. Air mata, kesendirian, dan pergumulan menjadi hal-hal yang mewarnai perjalanannya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pada saat itu kita mau ibadah Paskah bersama. Saya dijemput ya sama keluarga hamba Tuhan itu untuk ibadah Paskah bersama. Ketika saya dijemput, terus di mobil, hamba Tuhan itu bicara dengan saya. Suamimu di mana, Bu? Saya katakan suami saya kerja, Pak, di luar kota. Akhirnya dia terdiam sejenak, terus dia ngomong ke saya, Bu, suami ibu saat ini sedang dekat dengan seorang wanita. Jujur, pada saat saya mendengar itu, hati saya kacau. Besok harinya, saya memulai untuk mencari tahu. Setelah saya cari tahu kebenarannya, banyak bukti-bukti yang saya temukan. Mereka sering pergi, contoh mereka sering pergi bersama, sering makan bersama, bahkan mereka keluar bersama gitu ya. Nah, akhirnya sebagai seorang wanita, pasti saya ribut dong sama suami. Pasti itu ribut. Akhirnya saya tanya sama suami saya, oh kamu menuduh saya, kamu bilang saya begini-begini, saya nggak ada apa-apa. Pas waktu di hari di mana saya itu sudah tidak kuat lagi, saya memberanikan diri datang kembali ke sana dengan kondisi suami saya nggak tahu. 3 hari saya mengikuti dia di kota itu. Nah, kemudian setelah 3 hari saya mengikuti aktivitas dia bersama perempuan itu, akhirnya saya tahu itu dari magic. Nah, ditambah lagi, ketika saya datang ke mes mereka, Tuhan itu banyak berbicara kepada saya. Ketika saya melihat kamar wanita itu dari jendela, dia itu ada seperti jimat, itu uncang, itu di dalamnya tuh seperti daun-daun kering, itu tergantung di atas pintu kamar dia. Dan di situ Tuhan ngomong ke saya, itu magic untuk suamimu. Dan saya Tuhan mengambil minyak urapan, saya nggak bisa masuk kamarnya, saya dari depan, dari jendela, saya percikin minyak itu ke dalam kamar dia. Dan termasuk jimat itu saya doain, saya tengking untuk keluar kuasanya. Nah, mulailah pertengkaran kita dari sana. Mulai dari sana pertengkaran kita sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah disitulah suami saya nggak sadar dan ingin menceraikan saya. Saya terima dengan hati yang pedih. Saya tidak membawa apapun dari rumah, tapi saya cukup membawa anak saya keluar. Dan pada saat itu saya tinggal di rumah kakak saya selama sebulan lebih waktu itu. Nah, selama sebulan itulah saya bertanya sama hamba Tuhan ini. Saya selalu konsultasi dengan hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini meminta saya untuk doa dan puasa. Akhirnya saya mengikuti saran dia untuk doa dan puasa. Tapi yang namanya seorang istri tetap hancur. Sampai-sampai saya sudah putus asa. Saya udah nggak sanggup lagi untuk menanggung semuanya. Saya pergi ke salah satu mall dengan pakaian tidur. Saya pergi ke suatu mall, saya bawa anak saya. Saya mau loncat tuh dari mall lantai 7 saat itu. Saya mau loncat. Sekali lagi Tuhan menolong saya. Hamba Tuhan itu, dia telepon saya. Apa yang kamu lakukan, Dek? Saya menangis. Nggak ada, Bang. Akhirnya dia bilang, jangan bodoh. Tuhan masih sayang sama kamu. Jangan melakukan hal yang bodoh. Setelah itu saya keluar. Datang kamu ke rumah saya, di sini kamu dulu. Akhirnya saya pergi ke rumahnya. Sampai saya di rumahnya, saya dipeluk oleh istrinya. Saya dipeluk, dia katakan, Dek,
Tuhan tuh sayang sama kamu. Terus saya didoakan, akhirnya saya sadar. Saya minta ampun lagi sama Tuhan karena saya mau mengakhiri hidup saya. Setelah itu, saya berjanji sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pasti kuat bersama dengan Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Setelah saya didoain, setelah saya mendapat kekuatan yang baru, saya pulang ke rumah, seperti ada satu semangat yang baru untuk saya melawan semua itu. Saya putuskan saya harus bisa memenangkan suami saya. Saya berdoa, puasa Esther, setelah puasa Esther saya ambil puasa Daniel. Dan asli pada saat itu 1 bulan penuh saya berpuasa. Akhirnya setelah berpuasa itulah Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan itu, melihat suami saya berjatuhan, belatung yang ada di kepalanya. Dia melihat satu penglihatan itu. Dan dia melihat saya sedang membasuh kaki suami saya. Akhirnya dia sampaikan itu kepada saya senang. Terus saya bilang, Pak, saya akan lakukan apa yang mau Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan saya akan lakukan. Dan ajaib, hari itu suami saya menelpon saya. Dia tanya kemana keberadaan saya. Kenapa kamu gak ada di rumah? Saya bilang saya tinggal di rumah kakak saya. Kenapa kamu bisa ada di situ? Kan kamu udah usir saya. Kalau memang kamu mau, silakan kamu datang ke keluarga saya, minta saya kembali. Akhirnya dia datang ke keluarga saya, menemui keluarga saya. Dan akhirnya mama saya menasehati, kakak saya menasehati, sudahlah kembali. Karena kita punya anak ya. Akhirnya saya kembali, karena satu sisi juga hamba Tuhan itu selalu menegaskan kepada saya, di dalam Kristen tidak ada perceraian. Akhirnya saya memutuskan untuk memaafkan dia dan kembali berjalan untuk memulihkan kembali. Saya ambil ember, saya basuh kaki suami saya. Seperti yang ada dalam penglihatan itu. Dengan berurai air mata saya bilang, karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi teladan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, aku akan lakukan. Apa yang Tuhan minta, aku akan lakukan. Saya basuh kaki suami saya. Ini demi pengabdian aku sebagai seorang istri. Setelah saya basuh, saya sekal. Setelah itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Nah, di situ juga suami memutuskan untuk saya sama anak untuk pindah ke kota di mana dia bekerja. Puji Tuhan, di kota itu saya mendapat sukacita yang luar biasa karena sama suami, dan suami sudah kembali. Dia tidak mau mendekati wanita itu lagi. Artinya dia sudah tidak ingat, bahkan dia tidak tahu posisi dia itu selingkuh. Atau secaranya dia nggak sadar. Gitu. Dan setelah masalah itu, ya dia kembali seperti suami, seperti seawal mula kita baru nikah. Gitu. Dia, sebenarnya suami saya itu orang yang sangat baik. Seorang suami yang baik, seorang bapak yang baik untuk anak saya. Dia bertanggung jawab. Tapi wanita itu tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mengganggu rumah tangga kita. Akhirnya saya bilang sama suami, kalau papa mau keluar, silakan, keluar aja. Tuhan pesta buka jalan untuk kita. Tuhan pindahkan kembali. Dari posisi suami saya belum bekerja, belum dapat pekerjaan. Setelah saya kembali ke Kota Medan, kita ngontrak. Ngontrak dari uang yang apa yang ada pada kita. Kita ngontrak. Lantas sesudah itu, hari demi hari kita lalui. Saya bersama suami, bersama anak-anak saya. Dan luar biasa, Tuhan terus bekerja. Di hari setelah saya melewati masa sulit itu, suatu hari Tuhan bangunkan saya pada saat saya tidur siang. Tuhan bangunkan saya, Tuhan katakan bangun. Sampai 3 kali Tuhan meminta saya bangun. Saya dengar suara itu jelas sekali, bangun. Saya bangun, lalu saya bilang, Tuhan manggil saya. Tuhan bilang iya. Tuhan bilang telepon perempuan itu. Perempuan yang mana Tuhan? Perempuan yang menyakiti kamu. Telepon. Tuhan desak saya untuk telepon wanita itu. Saya pikir ini Tuhan yang benar aja Tuhan. Kenapa sih saya harus telepon dia? Tuhan tahu kan saya gimana sakitnya pada saat itu. Tuhan suruh saya minta maaf sama dia. Terus Tuhan bilang, kamu mau gak berkat yang besar? Tuhan bilang seperti itu, mau nggak berkat yang besar? Tapi saya lakukan apa yang Tuhan minta. Saya lakukan, saya ambil telepon saya telepon wanita itu.
Saya minta maaf sama dia. Saya bilang, saya minta maaf ya sama kamu. Mungkin saya ada salah sama kamu. Tapi saya melakukan ini karena Tuhan saya yang suruh. Saya bilang, dia diam. Dia bilang, iya, saya juga minta maaf. Setelah selesai itu, saya tutup telepon. Saya bilang gini lagi sama Tuhan. Tuhan, ya kan saya sudah lakukan. Saya bilang, terus Tuhan mau gimana? Tunggu aja. Akhirnya saya tunggu. Setahun kemudian. Itu nggak Tuhan jawab langsung. Tapi setahun kemudian, dari pihak gereja, suami saya dikasih kesempatan untuk ikut ujian daripada PDP. Rupanya Tuhan mau suami saya menjadi seorang PDP. Jadi berkat Tuhan tuh luar biasa. Melebihi berkat materi yang saya terima. Kita nggak kaya, tapi Tuhan cukupkan. Setelah suami saya PDP, saya senangnya luar biasa. Di situ mulai pelayanan kita dibuka. Saya mulai mengembalakan satu tempat. Kita merintis terus. Ada 3 gereja waktu itu yang kita rintis. Sampai akhirnya dari rumah kontrakan, Tuhan izinkan kita punya rumah sendiri. Dan hari ini, saya sudah punya rumah sendiri. Atas izin Tuhan, atas berkat Tuhan. Untuk sahabat solusi semuanya, mungkin yang Anda mengalami hal yang sama dengan saya, pengkhianatan suami seperti saya, suami itu kena magic. Tapi mungkin ada suami-suami di luar sana yang mengalami dengan kesadaran mereka sendiri. Ingat, jika Anda dalam Tuhan, jangan bercerai. Kita harus senantiasa selalu berdoa. Jangan benci suamimu ketika suamimu berselingkuh. Jangan benci wanita yang menjadi selingkuh suamimu. Jangan. Karena itu Tuhan bentuk hidupmu. Sama seperti yang saya alami. Saya nggak membenci. Saya menerima pemulihan. Saya menerima mengampuni suami saya secara lahir dan batin saya. Tetaplah kuat untuk semua wanita-wanita yang ada di luar sana. Jadilah seorang istri yang tangguh di hadapan Tuhan. Jadilah seorang istri yang tangguh untuk keluarga dan anak-anakmu. Karena ketika engkau flashback kejadian-kejadian yang lalu, engkau akan menangis. Engkau akan berkata, Tuhan, luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Engkau akan sukacita. Begini rasanya. Bagaimana Tuhan mengangkat hidupku. Kau akan berkata seperti itu. Maka majulah bersama dengan Tuhan. Sahabat, melalui kisah tadi kita diingatkan bahwa di tengah rumah tangga yang hancur karena pengkhianatan, harapan masih dapat tumbuh di dalam pengampunan dan ketaatan. Bahkan di dalam luka yang begitu dalam, doa yang tulus dapat melembutkan hati, mengembalikan kepercayaan dan membawa pemulihan yang selama ini kita anggap mustahil. Namun jika hari ini kamu sedang ada dalam konflik rumah tangga yang begitu berat, ada kekerasan sehingga membuatmu sepertinya tidak ada harapan, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan lewati semuanya sendirian, kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan berbincang dengan seorang sahabat yang rumah tangganya dihadapkan dengan kekerasan, pengkhianatan, dan bahkan konflik hukum. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita berbicara dengan dia. Shalom Ibu Shirley, welcome to Solusi hari ini. Thank you buat waktunya udah hadir buat bersaksi hari ini di Solusi. Boleh nggak sih Ibu Shirley memperkenalkan diri sedikit untuk sahabat Solusi hari ini? Ya, saya dengan Shirley, dengan anak 3 dan suami 1 ya tentunya. Tinggal di Jakarta Barat. Ya. Dan keluarga inilah yang akan Ibu Shirley ceritakan hari ini. Khususnya mungkin secara spesifik hubungan dengan suami. Betul. Ibu Shirley bercerita bahwa ketika mengenal suami ini, menjalin hubungan, Ibu Shirley yakin inilah jawaban dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan. Apa yang Ibu Shirley rasakan hari itu? Usia 18 tahun kurang lebih, saya memang berdoa sama Tuhan untuk minta jodoh gitu, untuk punya pacar. 2009 saya mengenal beliau dan 2012 kami menikah. Dan ternyata setelah memasuki dunia pernikahan ya, salah satu masalah yang akhirnya menjadi konflik yang besar adalah pemisahan harta itu Ibu ya? Ya betul, jadi sebelum melakukan pernikahan dia pernah bilang bahwa kita lakukan pisah harta ya. Tujuannya adalah bahwa menikah dengan tulus. Saya pikir kan oke lah, saya juga
pernikahan cuma sekali seumur hidup dan kita ke notaris, kita tanda tangan pisah harta sebelum menikah. Namun ternyata seiring dengan semakin bertambahnya umur pernikahan, ternyata hal ini juga menjadi satu Ya. masalah ya. Karena kan di pikiran saya setiap harta yang dibeli itu saya pikir atas nama saya untuk menjaga kalau terjadi, suami saya ini pengacara. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan bisnisnya, sesuatu dengan ininya, jadi aset aman. Ya dong, karena kan kita tidak bercerai. Jadi karena ada pisah harta, dia misalnya terjadi sesuatu, harta yang sudah atas nama saya tidak terbawa gitu kan. Untuk kelangsungan kehidupan keluarga, saya pikir gitu kan. Tapi selama pernikahan tidak ada aset atas nama saya, tidak ada. Lalu setelah Ibu menikah ya, dan sudah ada perjanjian seperti itu, tapi jalannya pernikahan seperti apa Ibu? Apakah masih baik-baik saja awalnya? So far masih baik-baik saja ya. Sampai satu titik suami punya pergaulan yang buruk. Tapi semakin kesini kok malah suami makin pulangnya makin larut gitu. Suami Ibu bahkan sempat meminta izin untuk mempunyai perempuan lain, benar Ibu? Yes, betul. Jadi waktu itu dia bilang dia kenal seseorang katanya dan dia suka katanya. Dan saya bilang saya nggak bisa gitu. Saya kan orangnya nggak mau ngalah ya. Pokoknya kalau udah maunya. Saya ribut mulut, terus saya tarik, terus dia juga tarik lagi, sampai akhirnya dia udah nggak bisa ngomong lagi. Dia ambil senjata tajam, dia taruh di leher saya saat itu. Dan waktu itu saya udah diem aja, ini udah lecet sih, karena udah di leher ya. Jadi saya diem, terus udah taruh, udah ngomongin. Akhirnya ya udah ngomongin, ya udah seperti biasa, konfliknya nggak selesai. Dianggap sudah selesai. Udah tidur udah selesai. Tapi saya malam itu nggak bisa tidur. Dan puncaknya adalah ketika Ibu pergi ya dari rumah ya. Itu waktu saya pergi itu September. Itu memang banyak teman-teman saya bantuin saya. Ada masukan bahwa kamu pancing suami kamu untuk bikin kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Supaya apa? Supaya bisa dilaporkan ke polisi. Saya pancing dia. Sampai malam, saya ingat banget tanggal 5 September itu, malam 5 September, berarti tanggal 4, itu saya pancing dia untuk dia pukul saya, jambak saya. Pokoknya saya pancing dengan bacot saya. Udah nantangin, iya gue nantangin gitu, intinya gitu. Terus babak belur lah saya ya malam itu, dan besokannya saya lapor ke Polres. Oke. Akhirnya polisi telepon suami saya untuk berdamai lah di kantor polisi. Bikin surat segala macem. Oke, dia jalanin. Abis itu saya pulang dong sama suami. Gua nggak akan sentuh lu lagi, dia bilang. Tapi lu jangan pakai fasilitas gua. Semua katanya. Terus dia gitu, kalau lu mau pakai fasilitas gua, nyembah gua, dia bilang. Nah di situ kata-kata itu yang langsung saya Tuhan, saya baru ingat Tuhan. Hanya Tuhan yang saya sembah. Hanya Tuhan yang saya sembah, tidak ada yang lain yang saya sembah. Dari situ Tuhan bekerja. Begitu saya bilang di dalam hati, Tuhan, hanya Tuhan yang saya sembah. Begitu kayak gitu kan saya memang diasut ya dari kemarin-kemarin untuk mengambil uang suami. Karena kejadian dari April sampai September itu selain suruh pancing, pukul, juga ambil uangnya. Ambil uangnya dalam arti kamu itu kan pisah harta. Kamu kalau diceraiin suami kamu nggak dapet apa-apa gitu. Jadi saya lakukan. Saya bikin ATM sendiri. Nah ketika saya udah besokannya habis dipukulin malamnya, saya kan udah lapor, terus gitu pulang kan. Pulang sama suami, setelah pulang sama suami, dia kayak geledah tas saya. Geledah tas saya terdapat ATM. Ini ATM dari mana? Kenapa kamu bikin ATM? Dia bilang, siapa yang iniin kamu gitu? Kamu ngambil uang saya, kamu mencuri, gantian saya yang lapor kamu, kata suami. Jadi dia bawa saya mau lapor ke polisi, terus udah gitu di selama perjalanan Tuhan bilang begini di hati saya, turun kalau berhenti. Karena kan memang waktu saya bilang hanya Tuhan yang saya sembah, itu benar-benar Tuhan connect terus sama saya tuh. Tiba-tiba suami saya nabrak motor.
tiba-tiba nabrak motor, di situ kan pasti urusan dulu dong sama si motor itu. Nah di situ saya, oh ya Tuhan bilang turun kalau berhenti. Ini berarti berhenti. Saya cuma ambil KTP sama ada uang berapa di sini, saya turun. Sesudah itu ya saya tinggal sama adik saya sih. Oke. Ya. Hari itu apa yang Ibu rasakan ya? Karena kan Ibu lari dari suami. Yes. Seperti apa pergolakan di hati Ibu? Oh saya udah nggak mikir panjang. Kira-kira 2 bulan saya kehilangan arah. Saya nggak tahu mau ngapain, saya mau apa, saya mau bikin apa saya juga nggak tahu gitu. Yang ada saya isinya nangis saja. Saya cuma Tuhan ini bagaimana ya? Maksudnya saya harus bagaimana gitu. Saya juga nggak tahu. Yang saya hubungi hanya pembina gembala nikah saya yang menolong saya dan mereka mau mementor kami. Nah waktu mau mementor kami itu saya nggak berani hubungin, jadi dibantulah sama ini dan mereka setuju, suami saya juga saat itu setuju untuk dimentor. Ya udah kami mentor selama 30 hari hanya baca Amsal. Oke. Di Amsal 10 itu tepatnya 10 November itu anniversary saya sama suami. Ketika anniversary itu saya bilang sama pembina saya, boleh nggak saya ajak suami saya dinner untuk terakhir kalinya. Saya orangnya momen ya, jadi saya paling suka perayaan gitu kan. Jadi Tuhan tahu lah, Tuhan pakai itu untuk saya momen sama suami. Saya bilang, saya WhatsApp waktu itu pertama kali saya WhatsApp, mau nggak kamu dinner terakhir kali? Oke, singkat cerita, oke dia mau. Waktu saya dinner itu di restoran Chinese, lagunya itu kan lagu Chinese. Tiba-tiba waktu saya dinner, tiba-tiba ada lagu keluar, walau ku tak dapat melihat. Bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Tapi kan bingung gitu loh, di restoran Mandarin ada lagu rohani bahasa Indonesia, itu gitu. Jadi selama dinner itu kita cuma ngomongin masalah kenapa kita nikah, kenapa kita ketemu, terus apa yang membuat tema nikah kami kan miracle of love. Itu dari apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saat itulah breakthrough-nya kita berdua. Selama 2 bulan itu saya berusaha mengampuni dengan pikiran yang kosong itu, saya ke gereja, saya berusaha mengampuni, saya cuma lihat salib. Begitu saya lihat salib, Tuhan Yesus waktu di kayu salib diludahi, dicaci maki, dihina, itu dia digantung di kayu salib, dia cuma bilang gini, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni suami saya. Karena suami saya tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus begitu saya mulai mengampuni suami saya, mendoakan suami saya, pemulihan sedikit demi sedikit buat hati saya pun mengalaminya ya. Mengalami pemulihan. Saya sedikit penasaran Ibu ya. Di balik 30 pasal Amsal itu yang Ibu baca dan suami baca, apa yang menurut Ibu paling membekas dan mengubahkan hati Ibu? Istri yang bijak sih. Istri yang bijak. Istri yang bijak. Yang terakhir itu. Benar-benar saya belum jadi istri yang bijak selama ini. Karena di setiap konflik yang terjadi itu gak mungkin semua 100% salah suami saya. Karena ada bagian saya yang belum berfungsi sebagai istri yang bijak itu. Wow. Tapi justru dari hal yang seperti tidak mungkin dipulihkan, Ibu melihat bahwa ya itu bukan karena suami Ibu, bukan karena Ibu, tapi karena Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri. Karena saat waktu kami berpisah, ya hitungannya berpisah sementara ya. Di Korintus juga ada ya. Kita berpisah sementara, kita sama-sama cari Tuhan sih. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Suami juga cari Tuhan. Setelah ikut pria sejati itu dia benar-benar cari Tuhan. Bertobat ya, bertobat sungguh-sungguh. Jadi kuncinya ya pertobatan. Ya. Ibu kan menjalani proses yang cukup panjang ya. Tentu banyak luka di batin, banyak luka di hati. Hari ini kadang masih terasa nggak sih rasa sakitnya, traumanya? Sudah enggak. Sama sekali? Enggak. Saya malah bersyukur. Saya mikir begini, oh iya ya Tuhan.
Saya merasakan apa yang kau rasakan. Dikhianati, dihina, dicaci maki. Saya merasakan seujung kukunya yang Tuhan rasakan. Gitu. Dan Tuhan bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya protes loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Suami saya itu pengacara, tahu apa yang diperbuat. Saya bilang itu. Tapi Tuhan teguhkan hati saya bahwa saat itu suami kamu tidak memiliki kasih. Itu yang tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Ya. Tidak memiliki kasih. Dan begitu suami saya menemukan kasih, berubah. Nah, setelah menjalani proses yang cukup panjang ini, Ibu kan akhirnya menemukan makna pengampunan sejati ya. Menurut Ibu apa sih pengampunan yang sejati itu? Pengampunan itu mau berkorban ya. Pengampunan sejati itu berkorban untuk orang yang kita kasihi. Kita nggak mampu mengasihi orang itu. Tapi oleh kasihnya Kristus kita mampu untuk mengampuni. Amin. Saya pernah bilang begini. Kita bilang mengampuni. Susah. Betul mengampuni itu susah. Yeah. Kalau mengampuni gampang. Saya rasa Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Bener gak? Ya kan? Buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib ngomong ampuni, kasih contoh ke kita. Kalau mengampuni itu gampang. Justru karena mengampuni itu susah, kita butuh Yesus. Yeah. Itulah pengampunan yang sejati. Sahabat, ketika rumah tangga kita dihadapkan dengan konflik, pengkhianatan, perselingkuhan, dan luka yang mendalam, kita sering menjadi ragu dan bertanya apakah Tuhan bekerja dalam keadaan yang buruk ini? Adakah makna di balik semuanya dan bagaimana aku bisa mengerti maksud di balik semuanya? Kabar baiknya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Konflik dalam rumah tangga, bahkan permasalahan yang harus kita hadapi di dalam hidup, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, dan kebaikannya adalah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Di tengah segala konflik, pertengkaran, dan luka yang harus kita alami, di situ Tuhan sedang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Bukankah itu kabar baik yang begitu menyenangkan bagi kita semua? Harapan bahwa di dalam segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Melalui konflik yang ada, Ia membentuk kita menjadi pribadi yang semakin bisa mengampuni, pribadi yang sabar, pribadi yang bisa mengasihi. Namun hari ini, jika beban itu terlalu berat, mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa kami diingatkan Engkau bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini kami diingatkan bahwa di setiap konflik, luka, pengkhianatan yang kami alami, Engkau membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Kami tidak meminta untuk segera dikeluarkan dari masalah ini. Satu hal yang kami minta, buat kami mengerti bahwa ada makna di balik segalanya. Buat kami mengerti bahwa ada kebaikan yang Kau kerjakan di dalam segala masalah yang harus kami alami. Tuhan, beri kami kekuatan, damai sejahtera, dan penghiburan di dalam-Mu, sehingga kami bisa melangkah dengan kuat melewati ini semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat, jika rasanya terlalu berat untuk melangkah, kami mau mengingatkan kamu tidak perlu berjalan sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami, hubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Sahabat, melalui program ini kami melihat rumah tangga yang sepertinya sudah tidak ada harapan menemukan kembali pemulihan di dalam kasih Kristus. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Dan kami percaya setiap kontribusimu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga percaya bahwa setiap hal yang kamu berikan akan membawa rumah tangga, hidup-hidup yang tidak punya harapan lagi menemukan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.